Kranium adalah kerangka kepala. Skeleton dari kepala termasuk tulang wajah dan tulang disertai dengan otak. Fungsi adalah melindungi otak. Mandibula atau tulang belakang fungsinya adalah sebagai pengunyah, penelan, pengecapan, dan pengkuapan. Cervical vertebrae fungsinya sebagai bantalan tulang dan membantu tulang kepala dan leher agar bisa tegak dan menekuk. Thoracic vertebrae, tulang belakang, berfungsi sebagai penyangga kepala, bahu, dan tubuh manusia agar mampu berdiri tegak, duduk, berjalan, dan bergerak dengan fleksibel. Tak hanya itu, struktur tulang belakang berperan besar dalam melindungi sumsum tulang belakang dari cedera. Tulang belakang yang disebut juga dengan tulang punggung terdiri dari vertebra yang digolongkan menjadi 3 bagian. Tulang belakang dada terdiri dari 10 vertebra. Di bagian terendah adalah tulang lumbar yang sering disebut sebagai punggung bawah dan memiliki 5 vertebra. 4 vertebra dari tulang belakang saling menyatu dan membentuk tulang ekor. Tulang rusuk adalah kerangka tulang dada. Secara umum, fungsi tulang rusuk untuk melindungi organ di rongga dada, membantu pernapasan, dan memberikan dukungan untuk ekstremitas atas. Tulang clavicula atau selangka terletak di antara sternum dan scapula. Tulang inilah yang menghubungkan lengan ketiga. Manubrium berbentuk segi empat dan terletak di bagian atas tulang dada. Pada batas bawah lebih mengecut, agak kasar, dan dihubungkan dengan tulang dada dengan lapisan tulang rawan. Scapula membentuk bagian posterior dari gelang bahu, berbentuk pipis seperti segitiga. Secara anatomis memiliki 2 permukaan, 3 pinggiran, dan 3 sudut. Tulang dada atau sternum merupakan tulang yang berada di tengah-tengah dada dan berfungsi melindungi organ-organ penting dalam rongga dada, yaitu jantung dan paru-paru. Sakrum berfungsi untuk mendukung bagian tulang lainnya manusia. Sakrum ada di ujung tulang belakang, munculnya sebagai tulang segitiga. Koksik berfungsi menjaga keseimbangan ketiga seseorang dalam posisi duduk. Tulang ekor juga menjadi tempat bernaungnya ligamen, tendon, dan beberapa otot panggul. Dan pelvis girdle berfungsi menggerakkan tubuh, terutama gerakan berjalan dan berlari. Humerus adalah tulang lengan atas yang memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya banyak otot penting, sekaligus mendukung pergerakan lengan. Tulang ulna merupakan tulang panjang di bagian medial lengan bawah sejajar tulang penguntil. Fungsi dari tulang ulna adalah untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Selanjutnya, tulang radius adalah tulang lengan bawah yang menyambungkan siku dengan tangan di sisi ibu jari. Jelaskan anatomi tubuh spesifiknya di bagian tangan. Dan lebih spesifiknya lagi di beberapa tulang, yaitu carpals, metacarpals, dan phalanges. Yang kita ketahui bersama bahwa sebagian besar aktivitas kita dibantu oleh tangan, seperti menggenggam barang, mengangkat, atau memindahkan sesuatu. Yang pertama, carpals. Carpals terdiri dari 8 tulang kecil di bagian pergelangan tangan. Metacarpals merupakan tulang panjang di tangan yang terhubung ke carpal dan phalanges. Fungsi dari tulang carpal yaitu memungkinkan pergelangan tangan bergerak dan berputar secara vertikal. Fungsi tulang metacarpals bertindak sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari serta membentuk kerangka tangan. Dan yang terakhir, fungsi tulang jari atau phalanges. Yang pertama membentuk struktur pada telapak tangan, yang kedua menggenggam benda, dan yang ketiga menggerakkan tangan. Anatomi pada bagian ini pada phalanges, metacarpals, dan carpals dibentuk oleh saraf, 3 saraf penggerak, yaitu yang pertama radial, unular, dan median. Pada saraf median terdapat terowongan karpal atau saraf carpal tune.
yang berfungsi untuk menggerakkan jari tangan. Femur adalah tulang paha yang merupakan tulang terbesar dan terkuat dan berfungsi untuk membantu manusia dapat berjalan dan juga menyokong tubuh yang berat. Berikutnya ada patella. Patella adalah tulang tempurung lutut yang berfungsi untuk melindungi persendian lutut dan juga yang menghubungkan antara otot paha bagian depan dengan tulang kering. Berikutnya ada tibia. Tibia adalah tulang kering yang merupakan tulang kedua terbesar yang berfungsi untuk menjaga postur tubuh dan juga menopang berat tubuh. Yang berikutnya ada fibula. Fibula adalah tulang betis yang dapat memberikan kekuatan otot ketika manusia bergerak dan juga yang menopang tubuh dan menjadi pendukung bagi tulang kering. Tulang betis atau fibula lebih kecil dari tibia dan lebih tipis. Kedua tulang ini menghubungkan pergelangan kaki dengan lutut dan bekerja sama untuk menstabilkan kaki ketika berdiri, menyangga serta menopang berat badan. Tarsal adalah tulang yang terdiri atas ujung tulang kering atau tibia, tulang betis, fibula, dan tumit. Yang kedua, metatarsal. Metatarsal merupakan tulang panjang yang menjadi penghubung antara pergelangan kaki dengan jari-jari kaki. Ada beberapa sendi yang melekat pada tulang metatarsal, yakni sendi tarsometatarsal dan sendi intermetatarsal dan sendi metatarsal sofalangeal. Fungsi dari tulang metatarsal pada jari kaki Anda ini adalah membantu menyeimbangkan tubuh agar Anda tidak jatuh saat berdiri dan berjalan. Yang ketiga, tulang jari kaki atau phalanx. Tulang jari kaki kedua hingga kelima memiliki 3 bagian, yaitu proksimal, tengah, dan distal. Hanya bagian tulang jempol terdiri dari 2 bagian tanpa bagian tengah. Selain tulang jari kaki Anda juga lengkap dengan berbagai jenis otot seperti otot tibialis peroneal untuk mengontrol gerakan di bagian luar pergelangan kaki dan otot ekstensor untuk membantu mengangkat jari kaki dan melangkah.